Hikmat itu akal budi, pengertian. Lalu saya ingat, kalau hikmat itu akal budi, berarti bukan budi yang dulu di kita punya sekolah yang di angkatan 70 80 itu ada budi pukawan toh, adik dan kakak. Itu siapa? Iwan dengan Wati. Itu budi punya saudara. Bukan maksud seperti itu. Tapi akal budi itu artinya sesuatu yang benar-benar baik, sesuatu yang benar-benar menunjukkan kebenaran, kebaikan yang tulus. Itu akal budi, bukan akal bulus. Karena budi pulawan itu bulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di Alkitab memang kita tahu bahwa hanya ada satu orang dunia, karena di Alkitab ada orang surga. Orang surga itu siapa? Bapak Ibu tahu siapa orang surga? Siapa? Masa tahu baru kan bicara dalam mulut saja, tak kasih suara keluar. Orang surga itu adalah Yesus Kristus. Bilang, Yesus itu orang surga. Dan satu orang dunia yang berhikmat itu namanya Salomo. Itu Alkitab kasih tahu. Tapi kemudian Salomo dia juga gagal. Nah, saudara-saudara, karena itu saya coba pinjam kitab Amsal pasal 8 ayat 12. Kalau ada di layar kita baca sama-sama. Amsal pasal 8 ayat 12, 1, 2, 3. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu Amsal 9 ayat 10, 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, bagian A itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau hari ini di perayaan Pentakosta kedua ini kita belajar Roh Kudus memimpin dengan hikmat, berarti Roh Kudus memimpin kita dengan kebijaksanaan, Roh Kudus memimpin kita dengan ketulusan, Roh Kudus memimpin kita dengan pengetahuan, Roh Kudus memimpin kita dengan kecerdasan. Karena itu kalau orang tidak cerdas, berarti dia orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau roh apa? Roh kuda. Ya toh, karena kuda itu kuat tapi dia tidak cerdas. Sebab kuda dikekang oleh pengendalinya. Jadi jangan pakai roh kuda. Ada orang yang bilang, kau tidak tahu saya kah? Saya itu ini dan itu. Karena dia kuat. Itu roh kuda namanya. Tapi kalau Roh Kudus itu berdasarkan hikmat, berarti kawan harus jadi orang yang pandai, orang yang cerdas. Cerdas itu bukan berarti kelihatan lemah, tidak. Tapi cerdas itu orang yang tahu di mana kesempatan, di mana kegagalan, di mana kejatuhan, di mana keberhasilan. Cerdas itu tenang, tapi mengerti. Tapi kalau kawan kasih tunjuk kawan jago-jago itu bilang gini, dia kasih tunjuk dia pebodok-bodok nih. Biasa begitu toh? Kasih tunjuk yang tidak benar, tidak cerdas. Nah itu. Lalu orang yang dipimpin oleh Roh dengan hikmat, orang itu adalah orang yang benar-benar takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu bukan berarti bilang, ada majelis di sini jadi jangan bicara sembarang. Terus bicara-bicara lihat pendeta lewat langsung, pendeta ada lewat, jangan bicara sembarang. Itu seperti bilang, pendeta itu Tuhan pu contoh, Tuhan punya wakil, jadi takut Tuhan, lihat pendeta langsung stop bicara sabaran. Pendeta su lewat langsung mulut lancar, tutut, pendeta lewat semua tenang. Bukan begitu. Tapi takut Tuhan itu artinya tahu apa yang Tuhan mau dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau hari ini kita mau belajar tentang Roh memimpin dengan hikmat, itu yang kita akan pelajari sama-sama. Karena itu saya coba untuk
membawa referensi dari Alkitab tentang roh yang memimpin dengan hikmat tadi. Bagaimana kita menemukan tanda-tanda, bagaimana cara saya tahu kalau saya ini dipimpin dengan hikmat. Jangan lihat orang lain, lihat saya dulu pertama-tama. Jangan periksa orang lain, periksa saya dulu sendiri. Bagaimana Roh Kudus memimpin saya. Yang pertama, mari kita lihat Roh Kudus dalam hikmat. Sejak Yesus menjanjikan roh itu, Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat bagaimana kita belajar untuk melihat Roh Kudus yang diutus, dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada para murid sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus meninggalkan para murid-murid, lalu ia menjanjikan roh penghibur itu. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana Yesus menjanjikan roh penghibur di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Di ayat 16 Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan di ayat 17 yaitu roh kebenaran. Jadi saudara-saudara, hikmat yang pertama, kalau orang dipimpin oleh roh, orang itu akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Apakah dia selalu bicara nama Tuhan jadi dia benarkah? Apakah dia selalu rajin ibadah jadi dia benarkah? Apakah dia pengurus unsur? Apakah dia majelis jadi dia benarkah? Bisa juga. Tapi saya ada ambil contoh kecil untuk saya pikir itu benar yang kita mau bicara tentang apa itu kebenaran dalam hikmat. Ini sebenarnya saya mau cerita, tapi pas saya lihat dia film kecil yang bisa saya pakai ada, jadi kita lihat film kecil ini. Itu minta video nomor 1. Saya telah bicara tentang dia tukang mabuk. Sebab bukan orang tukang mabuk saja yang berdosa. Ada orang yang depan manis tapi dalam hati kayak kendondong. Kulit licin tapi di dalam baduri-duri. Jadi saya mau ajak kita bicara tentang perilaku dan kebenaran yang dipimpin oleh hikmat dalam roh. Karena Roh Kudus pimpin, maka perilaku dan kebenaran itu yang penting. Jadi perhatikan apa yang saya ambil dari video ini. 1, saat dia mabuk, lalu atas nama Tuhan seolah-olah dia membenarkan perilakunya. Jadi dia bilang, saya tidak takut siapa di sini, saya hanya takut pace besar yang di atas. Ini kata-kata kita biasa ya. Kalau ini jelas, dia bilang saya tidak takut siapa-siapa di sini kecuali pace besar di atas. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat kalau roh memimpin seseorang dengan hikmat, maka antara kata dan perilaku tentang kebenaran di dalam Tuhan harus sejalan, harus bersama. Tidak bisa perilaku lain, kata-kata lain. Benar sudah pace, tiap hari mabuk, nanti hari Minggu baru pergi ke gereja minta ampun. Itu sama juga dengan orang yang perilakunya tiap hari berkelahi dengan suami, tiap hari berkelahi dengan anak, tiap hari berkelahi dengan tetangga, tiap hari senang dengan cerita yang terbaik, yang terbenar. Tiap hari itu hidupnya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari Minggu datang ke gereja menangis, Tuhan kasihan saya, Tuhan kenapa saya terus menderita. Kawan, kau menderita kan kau perbuatan sendiri. Jangan persalahkan Tuhan. Ini perilaku yang benar itu seperti apa. Karena itu perhatikan Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26.
hikmat kebenaran itu seperti apa. Demikian Yohanes 14 ayat 26 dituliskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau orang yang hidup di dalam Roh Kudus akan memimpin dia kepada kebenaran, terus dia ingat apa yang dia dengar di gereja itu. Roh Kudus memimpin dia kepada kebenaran, terus dia tahu apa yang Tuhan ajar untuk saya, sehingga karakternya, perilakunya tiap-tiap hari sejalan dengan kata-kata imannya, bahwa saya hanya takut sama pace besar yang di atas. Nah, saya coba kemudian terjemahkan sedikit ke hidup kita tiap-tiap hari tentang takut dengan pace besar di atas. Ya, di gereja ini jujur, kalau kita ambil tanggung jawab tugas-tugas, biasanya kita bilang, aduh, ini kalau bukan pekerjaan gereja nih, sastra mau kerja sudah ini. Ini kalau bukan pekerjaan untuk Tuhan ini, saya berhenti saja. Karena memang saudara-saudara, kita seolah-olah menjadikan Tuhan sebagai alasan dari seluruh pekerjaan perilaku yang kita lakukan, tapi tidak tulus. Hikmat dan kebenaran itu artinya tulus. Hikmat dan kebenaran itu artinya jujur. Jadi orang yang dipimpin oleh hikmat harus melakukan kebenaran, jujur, benar. Dan saudara, menurut saudara, apakah kebenaran itu mudah? Gampangkah susah? Susah toh? Kalau ajar orang lakukan benar gampang, tapi mari coba kau sendiri lakukan. Bisakah tidak? Bisa sih, cuma penuh pengorbanan. Ketulusan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran dalam hikmat itu artinya kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pasti kita harus jujur mengaku bahwa kebenaran Tuhan selalu bertentangan dengan kebenaran kita. Dan saya coba mengerti kata-kata tentang kebenaran Tuhan hampir seringkali tidak baik menurut kita dan tidak menyenangkan menurut kebenaran kita. Orang melakukan kebenaran, belum tentu semua orang menerima kebenaran yang saudara lakukan. Kenapa? Karena ketika saudara jujur, saudara akan bertentangan dengan orang yang tidak jujur. Itu kebenaran. Ketika saudara tulus, saudara akan berlawanan dengan orang-orang munafik yang pura-pura di depan baik, tapi di belakang bulus, niatnya tidak baik. Dan itu kenyataan hidup hari ini. Di dunia kita hari ini ada banyak kenyataan bahwa kebenaran seperti selalu kalah. Kebenaran seperti selalu terlambat. Tapi kebenaran di dalam Tuhan itu sama seperti matahari. Entah mau guntur, kilat, banjir, bencana alam, matahari tetap akan terbit. Itu kebenaran. Kebenaran sama seperti matahari. Cuaca kabutkah, terang jelaskah, matahari tetap akan terbit, tetap akan bersinar. Karena itu dalam dunia olahraga, kebenaran diumpamakan seperti lari maraton, pelan tapi pasti, kalah atau menang, tapi dia tetap akan sampai pada garis finish. Kalau pembohong, itu orang bilang seperti gaya sprint, cepat sekali, tapi cepat juga dia akan hilang. Karena itu saudara-saudara, salah satu ciri, salah satu tanda saudara dipimpin dalam kebenaran, hikmat Tuhan adalah bilang ya pada ya, bilang tidak pada tidak. Jangan ikut kanan, ikut kiri dan cari nyaman. Jangan karena merasa, oh kalau saya bilang tidak nanti dong tersenang saya. Kalau saya kasih tahu itu terbaik nanti dong tersenang saya. Ya sudah, terserah kamu sajalah seperti apa yang kamu bilang. Karena itu saudara-saudara, hari ini hikmat dalam roh yang pertama adalah berjuang untuk melakukan kebenaran. Mama-mama, bapak-bapak, kita biasa juga
tidak melakukan kebenaran. Orang tanya atau orang biasa bilang, kalau tidak benar itu kan dosa, toh? Betul. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil kah? Terada. Pokoknya salah tetap dosa. Ada mama-mama, orang tua yang tidak sadar mengajar anak melakukan hal yang tidak benar, dan itu namanya tipu. Mama bilang begini, mama pergi sebentar saja, nanti mama kembali cepat. Lalu mama pergi sampai jam berapa? Mama kembali, terus anak tanya, mama tadi kau bilang cepat saja, baru ini sampai macam semalam baru mama kau kembali. Mama bikin tipu yang lain lagi. Jadi ketidakbenaran mulai diajarkan kepada anak dengan cara tipu. Tidak jujur bilang bahwa mama mau pergi ke sana. Atau anak minta uang, istri minta uang, suami bilang, gaji kau sudah dapat semua itu, padahal dia masih simpan. Atau istri juga sama suami. Jadi hal-hal tidak benar kita tidak sadari bahwa kita bangun di hidup kita tiap-tiap hari. Tidak belajar jujur, itu artinya tidak benar. Jujur bilang bahwa saya punya ada tapi saya terakas pinjam. Ini satu cerita yang bagus sekali. Jadi satu ibu minta doa sama saya. Dia bilang, Ibu Pendeta, tolong doakan saya untuk apa? Supaya orang yang pinjam saya uang bisa ganti cepat. Aduh, saya bilang, wah doa itu saya susah. Karena siapa yang suruh kau kasih pinjam? Dia bilang, saya sendiri yang kasih pinjam. Terus sekarang saya sakit hati sekali, saya minta-minta juga dia terganti. Tuhan doa berdoa untuk kau sakit hati itu yang hilang, yang Tuhan pulihkan dan dia terus ganti. Itu toh, karena itu kebenaran. Saya bilang, kenapa dari awal kau bilang kau tidak bisa? Dia bilang, aduh ibu tidak sampai hati ya. Terus sekarang kau hati sampai disakit. Tidak sampai hati untuk tidak kasih pinjam, tapi kau hati sendiri sampai sakit. Begitu toh. Jadi kita harus belajar bicara kebenaran. Jadi saya mulai juga belajar bilang, kalau ada yang pinjam saya bilang, saya punya seperti begini, jadi jangan kau marah saya cuma kasih ini, jangan pinjam sebab saya tahu kau akan ganti. Jujur. Jadi itu kejujuran, itu kebenaran yang kecil sekali. Jadi saya biasa bilang juga sama anak-anak, kalau saya dengan suami mau jalan terus dia bilang, mama kita ngikut kah? Saya bilang, tinggal. Kenapa tinggal? Bapak dan mama mau pacaran. Bisa iya tuh kenapa? Terus dia pikir, bapak dan mama ini tuh sebesar-besar, kenapa jadi sampai kami tua jangan? Nah, kadang-kadang kita pikir bahwa hidup sehari-hari kita itu hal-hal kecil yang kita tidak pikir, kita tidak bayangkan bahwa itu kebenaran-kebenaran, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oke, secara rohani kita tahu bahwa hal-hal besar itu Tuhan tidak kehendaki dan itu salah. Korupsi, kita tahu itu salah. Jangan tunjuk orang korupsi, jangan. Itu orang besar yang perbuatan besarnya korupsi. Ibu-ibu yang suka korupsi waktu berdoa, adakah ibu setia berdoa di hari ini 1 jam saja dengan Tuhan? Atau lihat HP lebih banyak daripada berdoa? Anak-anak kita tidak ajar mereka untuk membaca firman Tuhan. Kita tuduh orang lain melakukan kejahatan dengan mabuk, sementara kita sendiri punya anak-anak mabuk di dalam rumah kita. Mabuk dengan apa? HP. Mabuk dengan segala sesuatu yang ada di HP, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak mabuk dengan barang itu. Orang yang mabuk alkohol seperti di video tadi itu kelihatan ya. Tapi yang mabuk dengan dunia ini lebih banyak tidak kelihatan daripada yang kelihatan seperti orang mabuk tadi. Perilaku kita tidak seimbang, tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Karena itu, mulai hari ini, kalau Roh Kudus ada dalam Bapak Ibu, di rumahmu, di keluargamu, Bapak 1 jam saja kau baca Alkitab. Mulai, supaya jangan terima kebenaran dari mana-mana, tapi kebenaran dari firman Tuhan. Ibu-ibu ajar anak-anak baca Alkitab. Jangan terus kasih dia, jangan menangis, nanti mama kasih kau iPad. Apa yang terjadi? Anak hidup dengan iPad. Terus dia tidak tahu dia pemapu nama. Ibu guru tanya, kau mama nama siapa? Dia bingung, dia lupa. Tapi kalau tanya film, langsung dia cepat sekali hafal 1, 2, 3 pemeran ini seterusnya. Nah itu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika saudara hidup dipimpin oleh hikmat, maka tanda pertama adalah saudara akan hidup dalam kebenaran-kebenaran. Sekali lagi,
Jangan bicara tentang kebenaran yang besar, mulailah dengan kebenaran yang kecil dalam diri saudara. Itu yang kita temui. Yang kedua, kita akan lihat apa hikmat dalam kebenaran. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, waktu keturunan Roh Kudus, ayat yang keempat, itu tanda pertama dari hikmat yang datang. Mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Itu yang tadi saya bilang. Coba semua di dalam ruangan ini pakai bahasa masing-masing, bingung. Tapi ada satu pengertian yang kasih kepada mereka. Orang yang punya bahasa itu mengerti. Nah, saya coba memahami hikmat dalam berkata-kata. Hikmat dalam berkata-kata itu artinya bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata yang memberi hikmat. Kata-kata yang mengajarkan. Kata-kata yang kasih tahu sesuatu, kembali kepada hal benar tadi, kata-kata yang benar. Bukan kata-kata manis supaya orang senang sama dia, tapi kata-kata yang disampaikan dalam kebenaran-kebenaran. Itu. Karena itu saya hubungkan juga bagian ini dengan orang yang dipenuhi oleh hikmat. Orang itu kita juga bisa dengar dari bagaimana dia bicara. Kalau kamu mulut, kita punya mulut jadi kebun binatang. Binatang besar, binatang kecil, binatang kaki empat, binatang merayap. Maka sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata apa? Kata-kata dari roh apa? Dari roh. Kalau tadi yang kekuatan kebenaran itu roh kuda, yang ini roh kudis. Karena gatal tuh, jadi bicara sebarang-sebarang. Kalau gatal kan pasti bingung, aduh bagaimana nih, jadi pikiran terada, terus bicara sebarang-sebarang. Nah, orang yang tukang bicara mulut kebun binatang ada di sini, di ruangan ini ada, di gereja ini ada kah? Ada katra? Ada ya? Majelis juga? Iya, majelis juga. Pendeta juga? Terkecuali. Terus kita bilang, itu kan kita ini orang Papua. Maaf ya, orang Papua di dalam Tuhan, itu orang Papua yang ada dalam kebenaran. Semua orang di dalam Tuhan, jangan pakai alasan budaya, jangan pakai alasan kebiasaan, karena orang yang hidup di dalam Tuhan dipenuhi oleh hikmat. Memang kalau kita saudara bisa bilang langsung kita bilang apa? Anak-anak muda kata-kata itu kamu ganti dengan anjir, ya toh? Kasihan sekali, anjir kena banjir, anjing kena banjir jadi anjir. Itu kata-kata bagus kah? Tidak. Untung tadi Dodi itu dia cuma bilang saya takut pace besar yang di atas. Tapi ada kata-kata hari ini yang orang Kristen itu bangga sekali pakai. Dan ini biasa dong bilang apa? Yeskone. Jangan menyebut nama Tuhan yang sembarang, karena mungkin dong bilang Yeskon itu apa? Yesus Kristus. Darah Yekon. Mama, itu darah binatang itu. Tapi dong ganti di situ. Yesus Kristus dari Yerusalem. Itu kata-kata yang saudara tidak mengerti bahwa itu kata yang salah, yang tidak benar. Seolah-olah saudara rohani tapi campur aduk dengan dunia ini, terus bikin kata-kata itu jadi salah. Orang yang dipimpin dengan hikmat, mulutnya bukan mengandung sumpah serapah. Ya, kita memang rajin berdoa tapi bikin ganas, jadi langsung semua keluar, kurang ajar binatang, babi, anjing. Ini siapa? Begitu. Jadi kalau bagian ini ada di antara kita pulang dari sini harus apa? Harus apa? Bertobat. Jangan bicara kecil-kecil saja di mulut, tapi hati nanti ai bikin lagi. Bertobat terada. Jadi kata-kata itu harus yang benar.
Lalu saya juga hubungkan dengan orang yang dipenuhi dengan hikmat, harus berani bicara dengan kebenaran. Karena mereka ini kemudian bicara dengan kata-kata yang dimengerti dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Berharap bahwa di Martin Luther majelis semua sudah sedia melayani, ya. Majelis semua sudah sedia untuk sampaikan firman Tuhan. Karena ada yang bilang, Bu Pendeta, kita belum bisa bawa renungan. Jangan. Kalau Roh Kudus pimpin, hikmat pimpin, harus siap. Karena Tuhan akan menaruh padamu kata-kata yang berhikmat. Jangan bilang, kita tidak siap. Atau di keluarga itu jangan kami, Bu Pendeta sudah. Jangan. Karena ada yang bilang, Bu Pendeta, keluarga itu kalau majelis yang pergi itu macam non tersenangka. Pergi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Karena itu kata-kata yang diberi oleh Roh Kudus. Jadi jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai saudara dengan kata-kata yang berhikmat. Itu harus ada. Nah, yang suka pikir sebarang-sebarang, yang suka bicara sebarang-sebarang, berhenti ya. Itu artinya Roh Kudus memimpin saudara. Tapi kalau besok masih kembali lagi, ya sudah. Kalau kemarin kebun binatang itu binatang besar-besar, hari ini kasih kurang binatang kecil-kecil. Atau kemarin binatang 10 gajah begitu, hari ini kasih kurang cicak kah begitu, kelelawar kah, ya, supaya memang masih ada binatang, tapi kalau kelelawar kan don tertahan di kebun binatang. Jadi masih bicara kata-kata yang sebarang-sebarang. Nah, karena itu saudara-saudara, orang yang berhikmat akan membicarakan hal-hal dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga, itu di bacaan kita hari ini, 1 Korintus 2 ayat 10. Di 1 Korintus 2 ayat 10, ini bagus sekali bagaimana Rasul Paulus bersaksi tentang kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan bagian ini luar biasa sekali. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-10 dari bacaan kita 1 Korintus pasal yang kedua tadi. Kalau jemaat sudah dapat, silahkan dibaca 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa mau tahu Tuhan Allah? Siapa mau kenal Allah punya mau? Siapa mau tahu Allah punya hati? Bagian ini kasih tahu, Roh yang menyelidiki segala sesuatu, termasuk Allah punya diri, itu Roh yang tahu. Itu artinya saudara, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan Allah mau, berarti kita harus dipenuhi oleh apa? Roh Kudus, bukan roh kuda. Bukan roh apa lagi? Iya, roh sabarang-sabarang tuh. Bukan berarti terus nanti kita bilang berdoa sampai dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ini Roh Kudus bilang untuk saya, setan ada di kau. Mama kalau begitu langsung orang itu bilang, minta maaf saya pergi dulu cari jalan. Karena aku bilang setan ada di saya. Saudara, perhatikan, ini bagi saya pribadi salah satu rahasia kunci membuka hadirat dan hati Allah, yaitu hiduplah bersama di dalam kuasa Roh Allah. Berilah hati saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Karena itu juga Rasul Paulus bilang di Roma pasal yang ke-8 bahwa kita ini tidak tahu bagaimana berdoa. Roh Kuduslah yang dapat berdoa untuk kita. Jadi itulah juga Yesus mengajar kalau berdoa, jangan berdoa seperti ahli Taurat orang Farisi. Jadi saudara kalau berdoa tenang, supaya Roh Kudus kasih tahu kita apa yang kita doakan. Kalau kita nggak ada berkelahi terus karena nasihat firman Tuhan, kalau kau marah sama siapa saja datang pada Tuhan, silahkan cerita sama Tuhan. Jangan mulai berdoa, Tuhan kau sulit sapu suami ini, dia bikin ganas sekali Tuhan, kira sapu anak yang dengarin Tuhan kau ajar dia kau bagaimana kah? Pokoknya semua yang kamu kasih keluar habis sama Tuhan dan tidak dengar Roh Kudus bicara apa. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya Roh Kudus ada di saya? Karena Roh Kudus yang mengerti
Roh Kudus yang mengetahui, Roh Kudus yang menyelidiki isi hati Allah. Maka ya bangunlah hubungan dengan Roh Kudus dengan cara apa? Itu tadi, melakukan kebenaran, membaca firman Tuhan, hidup dalam hubungan dengan Tuhan supaya Roh Kudus kasih tahu apa saja yang di hatimu. Dan itu yang kita terima. Yang terakhir, bagian terakhir ada juga pada bacaan kita ayat 16, bagian paling terakhir, bagian C. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau Roh Kudus ada di setiap orang, pasti dia akan punya pikiran Kristus. Itu kita semua tahu. Tapi saya ingin mengajak kita untuk coba bikin cerita yang sederhana tentang bagaimana dua orang punya pikiran, yang satu tahu, yang satu punya pikiran. Karena memiliki pikiran Kristus itu, Tuhan Yesus punya pikiran, itu Kristus punya pikiran, harus ada di kita punya pikiran. Sehingga gaya hidup kita, cara hidup kita itu akan kembali ke bagian 1, 2, dan 3 tadi. Benar, lakukan hal benar, bertobat, berkata-kata benar, hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Itu pikiran Kristus. Cerita yang sederhana begini. Bayangkan ya, suami istri. Suami istri coba bayangkan, bapak ini dia capek sekali. Dari tempat kerja dia capek pulang. Terus mama bilang begini, Pak, makanan yang bapak senang sudah ada. Bapak langsung bilang, aduh cinta, aku tahu sekalian sama we. Iya, karena dulu pikiran sama. Jadi dia tahu sekali. Sudah bilang, Bapak, saya tahu sekali apa yang Bapak mau. Bapak bilang, apa? Bapak mandi air panas Bapak langsung bilang, sungguh-sungguh sayangku dulu. Karena Mama tahu apa yang Bapak mau. Sama juga. Satu kali Bapak datang, terus mungkin ini Mama yang sekarang ini senang pakai lipstik sesuai dengan baju, warna baju. Jadi Bapak bawa lipstik, Bapak bilang, Ma, saya lihat kok baju lipstik yang ini bisa cocok kah? Saya pikir itu Ma dia terlihat lipstik, tapi mungkin dia langsung polo Bapak. Ya toh? Karena dua pikiran sama. Dia tahu apa yang dia pikir. Saya juga selalu bayangkan, kalau saya pulang kerja, saya sudah capek, saya sampai di rumah, saya mau di rumah itu begini begitu. Maka saya langsung tidur sono. Karena semua sesuai yang sama. Saya bilang, aduh anak-anak terima kasih, kamu tahu sekali apa yang Mama mau. Karena dorang di dalam pikiran dulu sudah tahu apa yang saya pikirkan. Tapi kalau saya tiba di rumah baru kacau balau, sungguh mati, itu saya bukan mau tidur sono tapi step langsung. Karena dorang tidak tahu. Mereka tidak tahu. Begitu juga saya pernah cerita tentang suami istri yang hidup lama sekali bersama-sama, mungkin sekitar 25 tahun. Jadi waktu istri ulang tahun ke-25, semua kasih hadiah yang terbaik. Nah dia pepace juga kasih hadiah. Hadiah itu dia kasih di rumah makan. Dan dua pergi, dia bilang candlelight ke itu. Sendiri dengan lampu remang-remang. Lalu sekarang juru masak antar makanan yang jadi hadiah untuk istrinya. Moci semangat sekali, bayangkan toh, menangis-menangis buka kado yang pace kasih. Tiba-tiba begini, apa yang ada dalam? Orang Jawa bilang ceker ayam, kita bilang kaki-kaki ayam. Moci langsung buka mata besar, mata yang tadi menangis itu langsung tak buka, menyala dan marah. Terus Pace bilang, kenapa marah? Kenapa marah? Terus dia bilang, masa ini hadiah ulang tahun untuk saya? Terus Pace bilang begini, ya karena selama ini setiap kali makan ayam saya perhatikan Mama selalu makan cekernya. Jadi saya kasih ceker ayam itu sebagai hadiah karena saya pikir itu makanan kesukaan Mama. Langsung Pace bilang, kami dua hidup 25 tahun kok tidak tahu sapu hati. Kau cuma tahu ceker ayam yang kau lihat saya makan saja. Saya makan ceker ayam supaya kau makan dia paha. Saya makan ceker supaya anak-anak makan dia dada. Karena saya sayang kamu, bukan saya suka ceker ayam ini. Jadi bayangkan,
kelihatan di depan yang kita kasih tunjuk dan kita pikir, tapi masuklah sampai ke kedalaman hati Kristus dan pikiran Kristus. Seperti itulah yang Kristus bilang, orang yang punya hikmat dalam roh, dia akan tahu Tuhan punya pikiran, karena dia sudah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Itu gaya hidup, menjadikan pikiran Kristus sebagai pemandu di pikiran kita. Jadi kalau Bapak, kau kawan-kawan sudah ajak kau karena kau ada emosi mama di rumah yang cerewet bicara dari A sampai Z, terus kau punya cara menyelesaikan masalah itu adalah pergi menyanyi-menyanyi, meja 1, meja 2, bertobat. Sebab mungkin dia sedang tunggu kau datang di rumah. Sudah tahu biar dia yang salah, tapi kau minta maaf lebih dulu sudah. Itu jalan perdamaian yang baik. Daripada kau lagi bertahan pergi jalan ke sana, dia tunggu kau pulang-pulang, besok pagi sambung lagi. Dan terus menerus, sebab kamu dua sama-sama di luar pikiran masing-masing. Tidak ada satu masuk ke dalam pikiran yang lain. Begitu. Ketika kita masuk ke dalam pikiran Kristus, maka kita akan menyalipkan kedagingan kita. Itulah Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu maksudnya. Memikul salibnya, berpikir dalam pikiran Kristus. Itulah Rasul Paulus katakan, tetapi kami berpikir menurut pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mari kita belajar di bagian ini. Saya juga cerita tadi di suami istri saja, tapi sama juga di yang pacaran. Memang kalau waktu masih pacaran tuh tipu-tipu banyak toh. Jadi ya, yang dia pun nona belum bikin, pace kok sulangka lebih dulu. Itu yang don cerita, kalau nona tersantuk di batu macam kakak mau tumbuh-tumbuh batu itu sudah. Batu kok terlihat dia ada lewat kah? Batu kok terpindah kah? Sama juga. Kakak ini kalau dia mama yang suruh dia makan, macam dia telinga itu tak ada lubang sebelah. Jadi kata-kata itu singgah di dia kepala saja, terus tidak pergi untuk gerakkan dia makan. Tapi kalau dia pun nona WA, dia bilang, "Say, sumakan kah belum?" Pace kok gerakan makan langsung bilang, "Lihat nih kakak ada makan." Mantap sekali. Karena dua-dua punya pikiran sama. Pikiran masuk di dalam yang satu punya pikiran. Begitu. Sehingga mari kita masukkan pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Dan bayangkan seperti itulah kita dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Kalau pikiran kita ada di dalam pikiran Kristus, maka kita akan hidup di Galatia pasal 5 ayat 22. Itu apa? Di dalam buah-buah roh. Saya terus kasih tahu sebab bagian ini kamu sudah hafal. Jadi itu hasilnya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, itulah Rasul Paulus bilang, buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup kita. Dan saya punya satu film terakhir yang sangat sederhana, yang menurut saya orang ini dia mungkin tidak percaya Kristus, tapi perilakunya memperlihatkan perilaku sederhana, bagaimana hidup dalam pikiran-pikiran yang dapat menunjukkan buah-buah roh. Kakak-kakak di film yang terakhir.จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ได้เห็นความสุข ไทยประกันชีวิตเชื่อในความ ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความ Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada banyak pelajaran yang sederhana sekali dari film ini, tapi itu film tentang asuransi. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa kasih tanpa pamrih itu salah satu kebenaran. Saya bilang, ini kita sudah lapar baru anjing datang minta ayam satu yang kau makan nih. Saya bilang daripada saya kasih kau yang makan, saya makan kau saja. Tapi ini lakukan sesuatu sampai batas kemampuan saudara dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Sebab itu bagian dari orang-orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan memberkati kita. Amin.